Selamat datang di channel Ufaira Atzikia, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rizkinya. Di video kali ini saya akan membahas jenis-jenis ikan lele hias atau catfish. Sebelum lanjut nonton videonya, bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Simak dan tonton videonya di sini. Catfish alias ikan lele hias merupakan ikan yang bagus untuk akuarium komunitas. Sebagian besar spesies ini bersifat santai dan ramah dan mereka akan menghabiskan sebagian besar waktunya menggali-gali sesuatu di bagian dasar akuarium, mencari makanan, dan bersembunyi di antara tanaman dan bebatuan. Tidak semua catfish sama, ada banyak spesies berbeda yang tersedia dan mereka semua memiliki kebutuhan berbeda. Jika Anda mencari jenis lele hias yang tepat untuk akuarium air tawar Anda, ada beberapa jenis yang sangat direkomendasikan untuk dipelihara. Yang pertama ada Pictus catfish. Ikan ini memiliki antena panjang dan menarik untuk dilihat karena warna perak dan hitamnya. Meskipun mereka biasanya sangat santai, mereka adalah omnivora dan mungkin akan mencoba memakan ikan yang lebih kecil dari mereka. Jadi pilihlah teman seakuarium dengan hati-hati. Ketika masih muda, ikan lele ini lebih suka ditemani oleh kawanan kecil yang terdiri atas sekitar 4 atau 5 ekor ikan. Mereka menjadi sedikit agresif dan agak teritorial seiring bertambahnya usia, sehingga Anda perlu mengawasi agresifnya yang meningkat. Pictus catfish yang sudah dewasa dapat mencapai panjang sekitar 12 cm sehingga mereka tidak cocok untuk akuarium kecil, tetapi akan berkembang baik dan besar dengan akuarium bervolume 250-300 liter. Dua, Corydoras catfish. Corydoras catfish adalah salah satu lele hias yang paling populer dan paling umum dipelihara. Mereka hanya memiliki panjang tubuh sekitar 7,5 cm dan mereka sangat cocok berada di dalam akuarium kecil 75 liter dan merupakan ikan lele hias yang bagus untuk pemula. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa mereka adalah ikan kawanan dan paling senang dalam kelompok 6 ekor atau lebih. Bukan ide yang baik untuk memelihara satu Corydoras, karena mereka akan menjadi sangat stres ketika sendirian. Seperti kebanyakan catfish, Corydoras menghabiskan sebagian besar waktunya di bagian bawah akuarium, jadi pastikan Anda menggunakan substrat yang tidak memiliki tepi tajam. Ikan Corydoras merupakan golongan ikan omnivora dan bersifat bottom feeder atau pemakan biota dasar. Sebaiknya ikan ini diberi makan pelet yang mudah tenggelam seperti high fang bottom dwelling yang dibuat khusus untuk bottom fish, cacing darah, cacing sutra, artemis, kutu air atau daphnia. Tiga, Otocinclus catfish. Jika Anda mencari pemakan ganggang yang mudah perawatannya dan tidak akan memakan tanaman akuatik Anda, lele hias Otocinclus mungkin cocok untuk Anda. Mereka menyenangkan untuk ditonton, mudah bergaul, dan sangat menyukai alga. Secara teknis, lele Otocinclus tidak hidup dalam kawanan seperti spesies lain, tetapi mereka lebih suka ditemani oto lainnya. Paling baik pelihara mereka dalam grup yang terdiri atas 3 ekor atau lebih. Selain akuarium yang penuh tanaman, ikan ini juga membutuhkan banyak tempat untuk bersembunyi dan lebih suka menggunakan kayu apung sebagai penutup. Ditambah lagi, mereka membutuhkan akuarium yang memiliki aliran air yang baik. Adapun soal makanan,
Ikan Otocinclus tidak hanya bergantung pada algae saja. Sobat juga semestinya memberikan pakan lain seperti sayuran dan serpihan kecil. Ikan Otocinclus termasuk herbivora yang memakan tanaman, namun sobat jangan khawatir, karena mereka tidak akan memakan tanaman air yang berukuran besar. Glass catfish, jenis lele hias keempat ini sangat unik. Salah satu ikan lele hias yang paling menarik untuk dilihat adalah glass catfish atau lele kaca, juga disebut sebagai ghost catfish. Tubuh mereka benar-benar transparan sehingga sangat unik untuk dipajang di akuarium Anda. Glass catfish adalah spesies rendah cahaya yang berarti mereka suka hidup di daerah yang agak gelap. Anda tidak perlu mengubah lampu akuarium, tetapi Anda perlu memberi banyak tutupan tanaman serta banyak sudut dan celah untuk bersembunyi. Ikan ini juga merupakan ikan kawanan sehingga Anda harus memelihara paling sedikit 5 ekor sekaligus. Semakin sedikit jumlahnya, mereka akan semakin stres dan tertutup. Glass catfish ini termasuk ikan omnivora, sehingga mereka membutuhkan asupan hewani dan nabati untuk tumbuh kembangnya. Di alam liar, mereka makan zooplankton, hewan kecil, dan invertebrata. Jika dipelihara di akuarium, biasanya mereka agak pilih-pilih makanan, tetapi mereka lebih suka makanan hidup seperti jentik nyamuk maupun potongan udang. Stripe Profile Catfish. Pilihan bagus lainnya adalah Stripe Profile Catfish yang dapat tumbuh sebesar 25 cm. Mereka membutuhkan akuarium yang cukup besar. Idealnya 250 liter atau yang lebih besar. Mereka suka menggali-gali, karena itulah substrat berpasir harus ada. Salah satu ciri terbaik dari ikan lele hias ini adalah mereka dapat hidup dengan ikan apa saja. Mereka lembut dan tidak agresif sehingga Anda tidak perlu khawatir mereka akan mengganggu ikan lain. Plus, ukuran besar dan lapisan kulit keras akan melindungi mereka dari ikan yang lebih agresif. Meski ikan ini akan berkelompok di alam liar untuk perlindungan, mereka umumnya cukup teritorial dan dapat dipelihara sendiri atau dalam kelompok kecil. Di habitat aslinya ikan ini sering membuat lubang pada dasar sungai yang lembut, terutama pada dasar sungai yang berpasir. Biasanya ikan ini memakan moluska, krustasea, serta sisa-sisa organik di habitat aslinya. Bristlenose pleco. Jenis lele hias, bila pleco biasa dapat tumbuh sebesar 60 cm, Bristlenose pleco hanya akan tumbuh sampai sekitar 10 atau 12 cm. Mereka damai dan dapat menolerir berbagai kondisi air dan merupakan pemakan alga yang hebat. Bristlenose pleco adalah ikan yang hebat dan dapat membantu menjaga akuarium Anda bebas dari sisa-sisa makanan. Tetapi serpihan-serpihan ini biasanya tidak cukup untuknya. Jadi pastikan Anda juga memberi mereka banyak pilihan nutrisi. Mereka bahkan suka potongan kecil mentimun. Ikan ini membutuhkan akuarium yang setidaknya bervolume 100 liter. Mereka hidup dan mengais di bagian bawah akuarium. Jadi pastikan mereka memiliki banyak ruang untuk dijelajahi. Nomor 7. 7. Bumblebee catfish. Spesies lele lain yang tetap kecil ketika dewasa adalah bumblebee catfish. Panjangnya hanya sekitar 7,5 cm dan akan hidup bahagia di akuarium 75 atau 100 liter. Mereka disebut bumblebee, lebah, karena punya marking kuning dan hitam yang unik. Bumblebee catfish umumnya damai, tetapi mungkin akan mencoba memakan ikan yang lebih kecil, sehingga pasangkan dengan ikan yang ukurannya sama atau lebih besar, karena mereka adalah spesies nokturnal.
Mereka akan lebih aktif di malam hari dan harus memiliki banyak tempat untuk bersembunyi dengan aman di siang hari. Mereka harus makan campuran pelet dan makanan hewani dan dapat cepat beradaptasi dengan pemberian makan di siang hari. Delapan. Upside down catfish. Salah satu ikan lele hias yang paling menarik untuk ditonton adalah upside down catfish alias lele terbalik. Mereka benar-benar menghabiskan sebagian besar waktu mereka berenang terbalik di permukaan, tetapi bisa berenang normal saat mencari makanan di bagian dasar akuarium. Mereka adalah jenis ikan yang damai dan tenang yang menjadi tambahan bagus untuk akuarium komunitas, meskipun ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Lele hias ini akan hidup bahagia dalam akuarium 100 hingga 150 liter dan harus dipelihara dalam kawanan setidaknya 5 atau 6 ekor. Mereka juga lebih suka tinggal di lingkungan yang penuh vegetasi dan terutama menyukai tanaman berdaun lebar. Sembilan. Asian Stone Catfish. Salah satu ikan lele hias terkecil adalah Asian Stone Catfish. Mereka hanya tumbuh sekitar 3,5 cm dan mampu berkamuflase yang membuat mereka terlindungi. Ikan ini nyaris mustahil dilihat ketika mereka diam di tempat. Pastikan Anda memberi mereka banyak penutup tanaman, gua batu, dan substrat yang lembut dan berpasir karena mereka suka mengubur diri mereka sendiri sesekali. Ikan ini memiliki penglihatan yang buruk, tetapi penuh semangat saat diberi makan. Asian Stone Catfish cenderung menyendiri dan biasanya tidak terganggu oleh teman seakuariumnya karena mereka sangat terampil dalam bersembunyi. Mereka cocok hidup dalam kelompok kecil, tetapi juga bisa antisosial dan lebih suka menghilang. Sepuluh. Red-tail catfish. Ikan ini biasa disebut lele ekor merah. Ikan ini memiliki ciri warna ekor merah, sirip atas belakangnya merah, punggungnya hitam, perut berwarna putih ada warna hitamnya. Lele ini berhabitat asli di Sungai Amazon di Amerika Selatan. Ikan lele ini banyak digemari penyuka predator. Saat panjangnya 20 cm, ikan ini bisa memakan 3-5 ikan mas 2,5 cm per hari. Ikan garang ini masuknya omnivora, selain makan daging dia bisa makan tumbuhan maupun pelet. Ikan lele ekor merah Amazon ini bisa berumur 20 tahun dan bisa mencapai panjang 1,8 meter dan berat 80 kg. Saat masih berukuran wajar, ikan lele red-tail catfish ini sangat bagus ditaruh di kolam maupun akuarium. Sebelas. Driftwood Catfish. Driftwood Catfish ini merupakan ikan lele dengan tubuh yang cukup unik. Ia punya tubuh mirip seperti kayu, mulai dari corak warnanya, bahkan sampai sirip bagian atasnya. Ikan driftwood catfish bisa kita temukan di sungai dari Panama ke Argentina. Biasanya ia mendiami sebuah perairan yang merupakan sungai dataran banjir. Di alam liarnya, ia biasanya memangsa mulai dari ikan kecil, serangga, udang, buah, bahkan ganggang. Karena ikan driftwood catfish bersifat nokturnal, maka ia lebih suka berburu di malam hari dan menggunakan siang hari sebagai waktu untuk beristirahat. Soal ukuran tubuh, ikan ini diketahui dapat mencapai panjang hingga 59 cm, tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan ikan lele lainnya secara keseluruhan.
12. Tiger Sovelus Catfish. Ikan Tiger Sovelus Catfish atau biasa disingkat TSN, ikan yang satu ini memang sangat terkenal di kalangan pecinta ikan hias di Indonesia. Mengingat, ikan ini banyak sekali dijual di berbagai tempat toko ikan hias Indonesia, salah satu alasan mengapa ikan ini sangat disukai adalah, selain harganya yang terjangkau, bentuknya pun eksotis. Ikan lele yang satu ini punya tubuh layaknya harimau. Tubuh bagian bawahnya berwarna keputihan dan bagian atas berwarna abu-abu gelap, dan tentu garis loreng-lorengnya menjadikannya mirip seperti harimau. Tercatat ikan ini dapat tumbuh mencapai panjang hingga 90 cm, lumayan besar untuk sekelas ikan lele. Soal makanan, ia biasanya memakan mulai dari ikan kecil, udang, cacing, hingga serangga. Tiga belas, Piraiba Catfish, tubuhnya berwarna abu-abu gelap pada bagian atas dan putih pada bagian bawah. Selain itu di tubuh bagian samping atasnya terdapat bintik-bintik bulat berwarna hitam yang membuatnya semakin unik. Ikan ini menyebar luas di daerah Amerika Selatan. Di habitatnya tersebut, ia biasanya memakan ikan-ikan kecil. Tentu ia juga bisa saja beradaptasi dengan memakan cumi-cumi, udang, kerang, dan lain sebagainya. Soal ukuran tubuh, ikan Piraiba Catfish dapat tumbuh mencapai panjang sekitar 88 cm, lumayan besar untuk sekelas ikan lele secara umum. Empat belas, Tigrinus Catfish. Tigrinus Catfish sebenarnya sudah tidak asing lagi di kalangan pecinta ikan predator di Indonesia. Hanya saja Tigrinus Catfish termasuk golongan ikan predator kelas atas, alasannya adalah karena perlu banderol harga yang tinggi untuk memboyong ikan ini ke tank Anda, sehingga cukup merogoh kocek bagi siapa saja yang ingin membelinya. Ikan ini juga punya nama lain yang sebenarnya tidak kalah populer, yaitu Zebra Sovelus Catfish dan Tiger Stripe Catfish. Disebut zebra karena di bagian badannya terdapat garis-garis berpola mengarah vertikal yang menyerupai warna badan seekor zebra. Tigrinus Catfish menyebar di sungai Amazon yang meliputi Brazil dan Kolombia. Ikan ini bisa dibilang memiliki penyebaran wilayah yang cukup eksklusif, karena penyebarannya tidak terlalu luas. Di alam liar, Tigrinus Catfish hampir selalu memangsa ikan kecil. Soal ukuran tubuh, ia bisa tumbuh mencapai 60 cm, menurut jurnal milik J.G. Lundberg dan M.W. Littman pada tahun 2003, bisa dikategorikan sedang untuk sekelas ikan lele secara umum. Lima belas, Sun Catfish. Ikan Sun Catfish tubuhnya kekuning-kuningan dengan titik bau hitam dikelilingi oleh garis yang lebih ringan. Ikan ini dapat tumbuh mencapai panjang 45 cm, bisa dibilang cukup kecil bila dibandingkan ikan lele pada umumnya. Ikan Sun Catfish juga punya nama lain yaitu Gunter's Catfish atau Yellow Catfish. Ikan ini biasanya memangsa ikan-ikan yang lebih kecil, invertebrata, sampai beberapa materi tanaman. Jika berbicara mengenai habitat, ikan ini merupakan endemik negara bagian Kerala di India Barat Daya. Kita bisa menemukannya di anak sungai dan daerah aliran air yang sulit. Enam belas, Striped Raphael Catfish. Ikan ini mungkin lebih akrab disapa sebagai ikan Platydoras, meskipun ia punya banyak nama lain seperti Humpback Catfish, Southern Striped Raphael, Talking Catfish, Chocolate Doradid, Chocolate Catfish dan juga Thorny Catfish. Dari segi corak, warna tubuhnya adalah kuning dengan strip horizontal berwarna hitam. Ikan ini memiliki duri pelindung kecil dan melengkung di sepanjang tubuhnya.
Tentu duri pelindung kecil tersebutlah yang membuatnya unik dan terlihat eksotis. Di alam liar tempat habitatnya berada, yaitu air yang bergerak lambat dan genangan air termasuk anak-anak sungai dan rawa-rawa, ia biasanya memakan cacing darah, cacing tanah, ikan, bahkan pelet, mengingat ikan ini adalah ikan omnivora, sehingga bakal lebih fleksibel soal makanan. Itulah tadi 16 jenis ikan lele hias atau catfish. Semoga informasi video ini bisa menambah wawasan buat kita semua. Sampai jumpa di video lainnya dan terima kasih yang sudah menonton video ini.